kita sudah berupaya mempercepat Dikti memberikan putusan. Ada belum putusan menerima saya? Nah, putusan kita mau diapain? Itu dia. Ya, sudah kita percepat. Ya. Nah, bagaimana akademiknya? Ini yang kami jalankan. Sudah. Apa dasarnya? Semua kami tetap menggunakan sistem ITM.ICI. Kami publikasikan seluas-luasnya, ya, karena kita nggak mau mengklaim, tidak, menjalankan sistem ini sendiri menggunakan rule-nya, websitenya APSA, kantornya sah. Tanya gitu, saya tidak mau menyatakan saya benar. Pantas nggak di sana ada ruang rektor? Kita bicara organisasi dong. Waktu PLD saya jadi KPT, berani nggak duduk di situ? Kok nggak berani? Ada apa gitu? Cuma kan gak enak saya mengklaim. Ingat loh, saya sudah kena SP3 loh, dari PHK saya di ini. Gak peduli sama saya. Kan. Nah, saya tidak akan mengklaim apapun. Yang saya jalankan adalah rule, dan kita semua Sivitas Akademika di sini, para dokter itu semua menjalankan. Dan misalnya nanti di tidak yang diputuskan, kami yang bina sementara sifatnya kan, Pak Kus turun, tidak apa-apa. Yang penting saya punya udah mempercaya WR-nya, WR1-nya, WR3-nya, WR2-nya sudah saya siapkan. Sistem akademiknya sudah saya siapkan, sistem keuangan sudah saya siapkan, supaya jangan jong banget dari nilai kita gitu. Artinya selama konflik ITM sudah berupaya. Sekarang saya tanya, dan silakan nilai. Apa sih yang sudah dibuat? Itu aja dong, nilai dong. Apa sih yang sudah dibuat? Saya mau tanya. Bisa saya buktikan atau saya kirim semua pengiriman pin mahasiswa saya. Kalau hanya mengeluarkan surat SP saya, apakah itu mengeluarkan perguruan tinggi? Hancur kalian. Saya tidak mempengaruhi loh, tapi saya punya fakta. Saya punya data. Mereka punya data, ayo kita laga data sampai yang sebenarnya. Benar loh. Saya sudah SP3, sebentar lagi, sudah ada pengusulan PHK Dr. Kuswadi. Senang banget saya. Benar, senang banget. Mungkin saya bisa tambahkan begini. ITM ini hanya bisa diselesaikan apabila satu. Ya. Itu ya? Benar ya? Satu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana supaya satu? Dan siapa yang harus satu? Itu pertanyaannya kan? Kira-kira kalau kami semua mengundurkan diri, maka satulah yang sana. Ya. Pertanyaannya, ada nggak yayasan yang rela juga seperti itu? Organ yayasan rela seperti itu? Pihak yayasan yang lain rela nggak? Kira-kira? Dari sebelah sana Pak, sesuai dengan pernyataannya ya menunggu dikti kan gitu. Ya, artinya kan kita tunggu saja lah dikti. Nah, Kalau idenya begini, maksud saya kalau kita mau satu, maka kita sudah berinisiatif nih loh. Iya. Kita berinisiatif Pak, meninggalkan itu semua. Iya. Tetapi seperti kata Pak WR1 tadi, dosen berpikir untuk kepentingan ITM 1 itu, mahasiswa berpikir untuk kepentingan ITM 1 itu. Bisa nggak itu kita lakukan sehingga kita mengeluarkan sebuah tekanan sebetulnya agar mereka bersatu? Ada ke yayasannya. Itu idenya loh. Gitu. Jadi tidak ada klaim lagi. Iya. Di tingkat kita tidak ada klaim bahwa kita paling benar. Kalian yang benar apa loh? Itu yang saya bilang, bayangkan, imajinasikan tadi pohon tadi akarnya apa sebenarnya? Kan tinggal itu kan. Yang paling tinggal yang bermasalah sekarang kan kepengurusan daripada yayasan hari ini, Pak. Tahu, kalau tahu kok kita diamkan gitu. kita berdiskusi menyelesaikan ini. Kan Gitu itu saja nengoknya. Kita buat Pak. Berarti dari orang Bapak tetap menunggu putusan dari Diktinya itu untuk permasalahan. Karena nggak ada yang bisa, cuman posisi kita ini adalah prioritas kita adalah menyelamatkan mahasiswa. Dengan apa? Dengan memikirkan bahwa UAS akan berlangsung, lalu syarat-syarat itu terpenuhi dengan cara yang benar. Kan itu. Nah, kemudian ada ide apa? Saya pikir ini sudah dipikirkan lah oleh rektor. Tunggulah pengumumannya dalam 1 hari 2 hari, gitu Pak. Itu aja. Biar clear. Tapi inti masalah saya ingin katakan, akar masalah tidak tersentuh sama sekali. Maka tidak bisa tidak akan ada, kan 2 ini sebetulnya syaratnya. Legitimasi internal diperoleh, lalu legalitas dari eksternal ada. Benar ya? Cuma 2 itu isu strategiknya. Legitimasi diperoleh dari apa? Dari semua kita itu mengakui satu cuma.
Dari eksternal apa? Dilihat syarat-syarat dalam konteks ini perlu saksi apa tidak. Dan menurut peraturan Dikti nomor 7 Permendikbud nomor 7 tahun 2020, kita memenuhi syarat itu, sehingga kita harus lebih kencang ke sana. Wah, bayangannya begini nih. Kalau Sebenarnya gini Pak, kita mau lebih kencang yakin orang ini. dia diajar di situ, ya udah. Maka rektor selesaikan. Mereka akui kan yang kerja kita. Kan gitu aja. Kita Simpel aja, simpel Jadi, sekali. itu saya Siap. mengklaim itu saya. Kita berbuat. Kita kita mau minta agar nanti kalau apa, oh janganlah begini sampai ya kami besar itu dari ITM loh, kami hidup dari ITM loh, jadi tolonglah dipertimbangkan banyak hal. Kan begitu ceritanya kita lobby sana. Oke, tapi kalau kalian tidak bisa bersatu ya nggak bisa juga. Kan logiknya kan begitu. Kalau sudah biar kita kasih kesempatan Pak Wetik ya bisa menjelaskan supaya adik-adik punya apalah, punya bukan mempengaruhi, punya pencerahan lah. Multi perspektif, ya multi perspektif ini. Silakan Dr. Selamat sore ya. Assalamualaikum. Bagian kenal. Saya tadi agak lama karena ketemu beberapa mahasiswa. Jadi agak ngobrol tentang situasi. Saya kira kalau di sini sudah banyak orang yang paham ya. Jadi saya coba sampaikan sana. Oh ya, ini saya selalu bilang bahwa kalau yang mahasiswa saya kan tahu ya, siapa saya ya. Enggak, apapun yang kita cakapkan nggak ada yang saya takutkan. Dan saya selalu berada di pihak yang bukan seperti ini posisinya, Bapak Uswani. Saya berada di pihak justru yang menyerang. Jadi ketika Pak Kusni datang, saya bingung itu luar biasa. Iya, tidak ada. Aku gaya seperti ini dan selama hidupku seperti ini gitu. Tapi ketika beliau ini menyampaikan visi misinya, bagaimana ITN ke depan itu saya terharu. Saya jujur ya, ternyata masih ada manusia seperti ini di ITN. Saya coba saja. Kalau saya bilang mana ITN ini kan, kalau nggak salah bukan ITN namanya, kan gitu kan. Lalu terharu saya. Diskusi saya mana saya, mana ini anak saya memberikan pandangan. Gitu konsisten. Pak, jadi semalam itu saya bilang ada situasi ITM ini yang kita kurang kencang, bermain diskusi lagi. Saya udah minta, udahlah, aku mundur lah. Baru semalam, istri saya udahlah, kan udah aku bilang. Apalagi kita mau hidup tenang ini, kita mulai berkebun, diganggu, diterima pula. Cuma anak saya si Badai itu larang, kan anak si Badai kan. Kau pernah ngajar kalian juga ya? Abang harus konsisten banget. Karena saya jarang pula minta maaf sebenarnya. Jadi kalau orang udah jadi duduk di sini harus berkali-kali minta maaf. Jadi saya orangnya tak ada saya maaf. Kan nggak kayak gitu kan? Ada model seperti itu. Menurut saya lambat saja itu. Lambat saja berat. Kemudian sasaran tembak, itu mahasiswa berkali-kali saya bilang selalu salah. Ini tembak rektor. Siapa rektor itu? Selama ini ITN. Kacung rektor itu. Selama ini kacung. Tak punya kekuasaan sama sekali. Yang punya kekuasaan itu yayasan. Dia pegang duit. Dia gaji itu rektor. Saya bilang dari itu salah. Dan kepada mahasiswa saya bilang sasaran tembak rektor. Sasaran tembak yayasan lah. Tuntut karena yayasan. Sama seperti sekarang ini. Mau satu, dosen satu, mahasiswa satu, karyawan satu, tuntut. Ayo kita tuntut. Kalau kau usah berbagai demo ke pengadilan nanti kita langsung. Kok susah kali kan saya contoh anak mesin siapa itu? Hanya gara-gara nilainya tak keluar, tahanan saya bawa ke pengadilan. Kasih kau pengacara gratis. 2000 berapa itu? Ya, masuk somasi pertama. Lembek lutut jurusan.
somasi kedua jumpai sama ilmi saya, jangan kayak gitu kali lah. Sayangnya si mahasiswa kemudian takut mundur lagi. Ketika saya di Malaysia ditelepon sama pengacara, wah mundur orang itu semua. Kalau boleh buat lah. Kalau nggak gitu tak ada kayak lah saya. Ya saya hanya menunjukkan bahwa udah yang dilakukan itu sasarannya salah. Terus enggak apa namanya? Nggak konsisten. Nggak padu gitu. Nggak padu. Ya nanti mau sebenarnya saya lebih kalau ini saya merasa formal kalau ceritanya saya lebih lancar. Saya bilang bahwa banyak cerita bahwa kita tuh mahasiswa di apa ya? Maaf gini jadinya. Mahasiswa yang bilang input proses output siapa kita ya mahasiswa saya. Cuman kita itu inilah input kita. Jangan kita kejar yang enggak. Jadi kita bagaimana membuat paralel itu antara pengetahuan kita dengan wawasan kita. Pernah wawasan kita. Kalau pengetahuan tak mungkin kita mengulangi orang. Kita harus punya wawasan. Kalau ini apa namanya? Kalau ini dua-dua yang berjalan, sejajar, hebat kali. Kita itu pasti jadi kalau di perusahaan itu bakalan jadi manajer, bakalan jadi pimpinan. Karena lebih banyak kesempatan untuk diskusi dibanding dengan tim, usul segala macam itu. Kayak kalian ini bakalan jadi manajer ini. Walaupun secara intelektual kalah, saya nggak paham itu. Ya kelas kan saya bilang, kan selalu saya bilang, ya kan? Kau kan nggak ingat, tahu kan? Lakukan saya bilang kan? Ini dia. Tapi kalau jangan takut, kita wawasan kita ini kita buat. Nanti kalau di kantor, kalau di perusahaan pasti jadi manajer. Karena kalau untuk meningkatkan kualitas, untuk menaikkan produksi itu yang pintar-pintar. Tapi kalau ada konflik, ada gesekan di perusahaan, gemetar bentuknya kita. Maka kita dipilih lah jadi manajer-manajer nanti. Kita mengelola orang-orang pintar. Dan di sini latihan kita. Kalian itu kan alat kontrol, kalian lagi perubahan. Jadi ngelihatnya sebenarnya. Kalau saya udah gondol juga sama Pak Rektor lama kali Pak Rektor itu. Pengadilan kan kita udah, dia jelas. Ngapain lama-lama? Tuntut terus. Gak ada duit, minta yang gratis. Udah kawan lah. Itu, saya jamin saya punya kawan lah. Untuk gratis-gratis gitu. Kalian kamu untuk besok. Pilih kita. Kalau kau punya hak untuk mundur, apa hak untuk mundur? Hah? Ya apa itu? Saya buka aja lah, saya nggak mau minta maaf lah pada nanti sampai ruangan saya buka aja. Ini kan? Apa hak mundur? Kau biar pembangunan kan? Ya, kau tanya mau pembangunan. Pernah kau lihat berapa nilai uang pembangunan sekian tahun dan apa hasilnya di sini? Kenapa nggak kau tuntut? Kau tuntut deh. Kenapa nggak kau tuntut? Coba saya tanya dulu. Kenapa kau diam aja? Hak dulu. Mau kau besok saya bawa? Kapan kau mau? Dampingin pengacara ya? Saya dampingi, saya cuma tunjukkan sama dia, saya bawa dia cerita ngobrol terus kau tuntut secara hukum. Kau sendirian ya kau sebanyak-banyak. Mana? Biar kita cepat. Kita mau bagus atau enggak? Saya ini, saya paling lama di ITM di antara bapak-bapak semua. Sepuh ini sepuh walaupun tidak umur mesti 28. Kita jadi ITM itu Lama di belakang. Mau siapa Tommy? Kapan kita ke pengacara? Iya, kalau nak menjadi tantang orang tua kayak saya kok takut? Hah? Kau sendiri saja betul. Bisa. Contoh anak Unimed pernah nggak? Ya. Satu orang loh. Ketika dia minta transparansi keuangan di Unimed, pengelolaan keuangan di Unimed, menang dia. Salah Medan, ya salah. Dia menang di Mahkamah Agung. Sekarang Unimed PK.
kan nggak ada di ITM bikin seperti ini. Iya. Kalau demo saya suka, nanti kalau saya dikol jadi demo terus kita. Dia bilang sama Pak Kuswandi. Nggak ada di dalam demo saya bilang. Kalau nggak demo saya provokasi mahasiswa untuk demo. Tapi sasaran tembaknya jelas. Ya. Jelas, kasusnya jelas. Nggak tahu nggak ada pembangunan, datang sama saya demo. Saya sediakan anak buah, tapi nggak banyak-banyak. Misalnya 100 orang, saya mungkin sanggup satu kota aja. Itu saya kasih. Kalau nggak demo, saya panggil lagi. Kenapa kok nggak demo? Alat kontrol loh, masa kami semua benar? Kan nggak betul itu. Jangan segan, jangan takut, itu nggak boleh. Ya saya kan diskusi. Kelas kita boleh merokok kan? Boleh mabuk kan? Mabuk kok boleh? Suka itu mabuk. Suka, yang penting kok jangan orang. Kan gitu. Dan kalau ditanya tahu, kan itu aja kan? Itu kan jangan lagi mabuk ditanya nggak tahu, ya nggak betul. Kamu boleh ya seperti itu. Iya lah. Ini mungkin bukan heran. Mana dari PR3 cakap ini? Ya itulah saya tidak pernah mau merubah diri saya. Selagi apa yang saya lakukan dan apa yang saya katakan itu benar. Karena saya nggak mau berbohong atau lain di luar pengetahuan saya ya. Dan itu saya ajak orang. Jadi saya bilang sekarang kita percepat proses. Kalau saya ya, dari kacamata saya kita percepat proses. Di samping bapak ini dalam proses negosiasinya, kita masuk dari sisi hukum. Betul. Kita masuk dari sisi hukum. Dan saya akan membawa kalian kepada pengacara. Yang mudah-mudahan insya Allah lah jaminan saya itu saya yang menanggung. Kalaupun bayar oke lah. Ya, sementara itu dulu. Artinya apa? Siapa yang bisa menentukan ini berakhir? Kita. Ya. Kita, ya. Kita menuntut satu. Saya sudah coba ya, supaya fair. Kalau saya kan nanti gak enak, dikira nih Pak Kus butuh dukungan. Enggak. Di kemarin di alumni saya sudah bicarakan. Saya di sini atas alumni. Ini, yuk kita lakukan dukungan kepada yayasan. Dari alumni. Dari dosen saya bilang ini silakan, saya ikut campur dan saya tidak akan mendaftar, silakan dari segi dosen. Pegawai silakan, ini mas silakan. Kalau mau cepat, kalau enggak kami apa mau saya bilang orang nunggu dari gitu. Dengan adanya seperti ini, pasti masalah bukan ITM, cukup luar biasa ITM di sini, cukup luar biasa. ITM itu milik masyarakat. Ya, bukan luar biasa, bukan. Betul. Itu dia, jadi yang nanti sama kita dari versi mahasiswa, kami dari segi birokrasi, dosen dari segi sivitas akademika, kemudian si pegawai dari segi tenaga kerjaannya. Siapa? Ya, minta bukan itu, iya, seluruh itu era publik. Ya, sama. Audit, pertanggungjawaban. Itu semua itu urusan nanti dalam surat hukum ya Pak ya. Tapi ada yang memang akselerasi percepatan yang kita lakukan dari melalui data hukum. Cepat ya. Cepat ya Bang. Dan kenapa sih barangnya saya bilang seperti itu melalui PR3 saya? Karena saya tahu karakter beliau. Karena di sini banyak kan yang ngabur. Jadi ditanya begini, suruh maju, atak semua. Saya mantap siapa dosen, ngerti dosen. Jadi, ayo, ini pencerahan bagi kalian, silakan. Kami tetap menjalankan sebuah prosedur yang tidak mau lagi menambah daftar panjang kesalahan ITM melalui sistem akademik. Saya yang punya @itm.icm. Saya punya ruangan yang sah. Saya punya kemarin sudah ketemu dengan Dirjen Dikti, lalu melalui web. Ya, semua sudah gitu. Tapi nggak perlu saya sampaikan. Sehingga saya bisa menjalankan sistem ini paling tidak ya batas kita ini adalah UAS selesai. Oke, artinya dari ke mahasiswa sama itu dulu ya. Selanjutnya saya akan membuat yang lain lagi sambil tunggu dikti. Mau cepat, itulah yang sebenarnya saya harap. Walaupun sebenarnya yang paling baik itu berdamai, bukan? Ya.
Saya gini, Bu, ini lagi. Bagaimana kalian bisa menghadirkan yayasan lengkap itu duduk bersama di hadapan kalian? Iya. Nah, gitu. Bisa, Tommy, Bang Tommy. Mana? Kau kalian bisa menghadirkan orang ini, bisa menghadirkan saya. Ini nanya mau panggil panggilan. Kau bisa manggil yayasan, enteng ya. Yayasan lengkap ya? Iya. Lengkap. Hadirkan di Ada pembina, ada organ pengurus, ada organ pengawas. itu baru jalan pertama yang paling bijak. Belum masuk pengajian. Para bos, saya nunggu. Kami nggak boleh masuk. Nggak boleh, nggak boleh, kami nggak boleh. Rekamannya seperti itu nanti. Nah, masih ada rekamannya. Rekaman ini kita tunggu. Harapan kami ini begini sebenarnya dari mahasiswa ada jangan kayaknya Hmm. jangan punya kepada si yang perlu kita lakukan. Yang kedua bahwa tadi kan ada solusi tambahan dari Pak Dedi akan membantu kalau memang proses itu berjalan akan membantu. Dan kami dari posisi kami sudah melakukan proses hukum juga teman-teman. Sudah, Bukan sudah, Kapolda sudah. Jadi jangan berpikir ini ngomong aja. Itu udah Kapolda. Supaya dan paham juga. Yang ketiga adalah kita harus menunggu terus keputusan pendidik. Kalau dia lambat, harus kemudian mengundurkan diri. Tetap kita kami ini tanggung jawab saya sebenarnya sampai UAS berjalan. Dan kami sudah lakukan UAS adalah tanggal 22. Iya. Kalau kalian tidak mengikuti tanggal 22 itu di luar tanggung jawab kami. Iya. Karena si akan terclose tuh nanti. Ya, ingat ya. Kalau kalian melakukan UAS di luar kalender akademik, karena kami patokan kami kalender akademik ya, itu Ya. di tanggal 22 Senin depan. Ya. Kalau kalian melakukan tanggal 29 kemudian di close oleh Dikti memasukkan nilai di luar tanggung jawab Kami kami. nggak tanggung jawab. Kami hanya tanggung jawab sampai ini selesai. Ya. Karena kompleks ini kan kami setelah masuk ke ranah ini di ujung-ujung gitu. Iya. Ini yang sudah kami lakukan proses. Dari pihak mereka lakukan proses itu enggak gitu. Kita harus juga melihat itu maksud saya. Nah, jadi yang paling utama 3 poin yang harus kita pahami. Tren harus bisa menghadirkan semua unsur organ yayasan, masuk pembina, pengawas, pengurus. Hadirkannya itu. Ya. Apa hasil mereka maunya apa? Yang pertama. Yang kedua, apa kalian harus berdiam diri menunggu putusan Dikti? Kalau itu mau kalian, oke, kami juga hanya menyelesaikan sampai UAS. Setelah itu kami akan tarik diri. Ya. Fair kan? Fair. Itu yang kedua tawaran kami. Yang ketiga, pertanggungjawaban kami untuk melaksanakan UAS di tanggal 22 kita mulai 2 minggu setelah itu kami tidak. Kalau kalian melakukan tanggal 29 di luar tanggung jawab kami, jangan kalian paham ya? Supaya clear. Jadi kamu sebagai ketua BEM, ketua himpunan, silahkan rembuk klaim apa harus kalian lakukan, action apa yang kalian lakukan, nggak perlu lapor ke kami. Jadi tidak dibawa koordinasi kami. Kasih kebebasan mahasiswa untuk berpikir, untuk bertindak, dan apa yang terbaik buat. Saya pikir itu kalau dari saya. Ya, saya mau tambahkan satu poin menarik untuk menjadi ukuran. Ukuran paling sederhana adalah dalam tanda kutip minta, tapi saya tak suka pakai bahasa minta ya, paksa, yayasan mengeluarkan pengumuman apapun namanya terkait penyelenggaraan TM, soal uang kuliah, soal macam, dan ditandatangani oleh 2 orang pembina. Paham nggak maksudnya? Ya, misalnya soal kalian menuntut uang kuliah segala macam, persetujuan gini ditandatangani oleh 2 orang pembina. Itu indikasi hasrat atau kehendak untuk satu. Jadi tuntutannya sederhana kalau diskusi. Keluarkan pengumuman, tangan oleh 2 orang pembina. Tadi sudah gini. Ya, terserah itu. Tapi outputnya itulah indikasinya. Ya, dari orang bapak tadi menyarankan kepada kita mahasiswa bahwasanya cobalah kita mahasiswa untuk membutuhkan organ lengkap semua yayasan itu. Nah, kami kembalikan ke bapak. Bagaimana dari bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, harapan kami
dari kedua kubu ini bisa bermusyawarah dan bermufakat atas masalah ini Pak. Begitu. Ya orang Bapak menyarankan kami untuk audiensi terhadap semua lengkap yayasan dan kami berharap juga orang Bapak dapat berdamai lah, bisa bilang kan, untuk bermusyawarah dan bermufakat dari kedua belah pihak ini. Kita sudah buat apa? Aduh, Save kita yang kan? Ya. Gini, cara sudut pandangnya, jangan sekarang kejadian ini ya. Kita di Senat loh, sudah berulang loh mengundang loh, Senat loh. Jangan lihat di sini dulu, jangan lihat kejadian. Kalian jangan melihat tidak ada dualisme dulu. Prosesnya itu dimulai dari situ. Tidak ada. Bayangkan, statuta sudah dibuat oleh Senat. Yang keluar adalah statuta lain. Statuta sudah dibuat loh sama Senat. Tinggal dibaca maka koreksi silakan. Yang keluar statuta lain. Saya tidak duduk, silakan. Indikasi apa di situ? Jadi gitu, ini proses ini sejak bulan berapa ya? Udah lama kak? Sudah bulan berapa ya? Agustus September ya? Ya mau Desember itu sudah terjadi. Iya lah 2019 sudah banget. Dan inilah kita juga menunjukkan bahwasanya kita sudah melaksanakan semua, bahkan bahkan arahan yang disyaratkan oleh bukan Eka ya. Eka itu tim evaluasi akademik. Jangan samakan dong. Jangan jual-jual nama. Jangan tambah lagi daftar panjang kesalahan. Jangan. Ini hukum negara. Bahaya. Kalau opini boleh lah. Tapi kalau secara administrasi kan enggak. Jadi sudah. Nah sekarang artinya kami kan tidak boleh yang namanya menggunakan sebuah desakan dasar. Karena pas sudah dilakukan prosedur dan memang berulang kali kita audiensi ya berarti sabar dulu ya. Tolong dipercepatlah, kasih ada adik saya bilang. Nah, ya. Jadi upaya itu sendiri sudah kita buat juga. Saya sebagai alumni sudah bicara sama alumni. Kemarin saya paparkan semua. Ada sekitar 9 lampiran sudah saya sampaikan ke tim IKA. Silakan baca, pelajari, simpulkan. Ada di sini. Saya punya data. Sekali lagi saya katakan, ayo kita bicara sama saya akan menggunakan data dan fakta, bukan kata. Saya nggak mau. Dan siap untuk data-data yang ada di sini dibawa ke hukum. Ya, tuh. Sudah upaya kita alumni mau pengen baik itu PA maupun IKA ingin bersatu, juga akan mengajak yang namanya jumpa dengan yayasan. Dari informasi IKA, Pak Kase kemarin diskusi sudah mengupayakan dengan melalui lebaran kepada salah satu dari pembina dalamnya Pak Cemerlang. Mudah-mudahan sampai detik ini tidak dapat jawaban. Ada apa? Ya, saya mau Presiden memperkuat supaya jangan ada pikiran bahwa kita tidak mengupayakan. Oh, ini setiap saat saya WA dia. Sini baca. Sini. Biar bukti spesial. Ini namanya ini kan, nama pembina ini kan. Ya kan? Ya kan? Nah, coba dia Terakhir apa saya bilang, itu terus nih, nggak ada jawaban. Pasti dia baca. ya. Dibaca lah, kan udah nengoknya. Ini kan udah nengoknya. Ya. Read kan? Dibaca kan artinya? Yang saya kasih tahu apa? Yang kasih tahu BEM, surat ajak BEM untuk boikot bayar uang kuliah. Apa saya bilang? Keteguhan sikap kedua belah pihak tanpa mau kompromi akhirnya menggerus legitimasi dari mahasiswa. Bapak lihat postingan dari mahasiswa ini. Jika mahasiswa dalam jumlah banyak mengikuti BEM, maka tentu akan berakibat serius pada proses pembelajaran di ITN. Saya tak mengerti apa yang kedua belah pihak kehendaki dengan pilihan sikap keras masing-masing. Sesuai peraturan Mendikbud, maka ITM sangat mungkin menerima sanksi administrasi berat. Ya. Nah, jadi jangan berpikir kami tidak berupaya ya. Dan di luar saya ada juga yang mencoba begitu-begitu. Tidak pernah jawab. Ketika membahas draft statuta, saya mengirimkan masukan. Pertama itu 19 halaman, yang kedua 33 halaman. Tidak ada jawaban. Jadi itu saya nggak ngerti ya, itu indikasi apa? Ya, kenapa tidak mau berdialog, tidak mau diskusi, tidak mau terbuka? Jadi sehingga kita tidak tahu sebetulnya akar masalahnya apa dari mereka. Ya, kita tidak mendapat ide atau masukan. Menurut kami
ITM itu harus begini dan kami harus begini. Kita dapat informasi itu. Dan kita juga cukup sabar. Saya sudah 8 kali kena peluru ya, kalau istilah kami peluru ditembak. Dia juga. Jadi mereka nggak ada kita komplain. Sudah tahu peluru yang paling parah yang saya terima? Sudah. Saya dilaporkan ke polisi dan saya tidak bereaksi. Betapa mudahnya bagi saya menyerang balik karena kita punya data. Iya. Kita selesai dah. Selesai. Semua personal itu. Gak usah cerita. Personal. Yang kami tahu lah grup-grupnya itu siapa ini itu semua bisa punya data kita. Punya data. Untuk kita sikap, tapi enggak, bukan itu kan? Ya, kita bukan itu. Sekarang kita coba mengajak berdialog mereka. Betul lagi. Jadi upaya sudah cukup banyak nih, ya sudah banyak dan kami sudah menceritakan semuanya. Ingat sekali lagi, yuk kita sama-sama paling tidak selamatkan dulu kalian pribadi. Yaitu gimana? Akademik kalian. Maaf cakap, misalnya nih, ini saya bilang jelek, kalian sudah punya transkrip yang sah dari apa? Dari sistem akademik untuk bisa transfer ke perguruan tinggi lain, bisa. Kalau dia kan dibubarkan. Ada kata dibubar dulu Pak. Itu kan terjelek, artinya saya memikirkan yang terjelek gitu. Gitu. Jangan, kalau kami nggak akan mau, saya nggak akan mau. Tetap kita itu tetap akses dan harus selesai dengan legalitas seorang alumni kan gitu kan. Namun ini kan jelek, kondisinya sudah jelas, mengerikan. Dan kami sudah mengupayakan itu, ya. Jadi silakan ya BEM dialog dengan para adik-adik teman-teman semuanya. Sekali saya katakan lakukan tanggung jawab sistem keuangannya, maka akademik akan berjalan. Dan untuk bisa menjamin itu semua, kami sudah menyatakan itu 100%. Tidak ada satu orang pun mau dari pihak mana pun nggak akan bisa. Mahasiswa saya akan selamat. Dan itu adalah tanggung jawab. Kenapa? Karena rekening atas nama rektor. Saya salah menggunakan tersebut sudah indikasi penjara. Rugi banget, saya sudah tinggi-tinggi kali lagi intinya cepet penjara. Oh enggak ada. Jadi untuk pertama kalinya sejak ITM berdiri rekening tidak lagi yayasan. Enggak. Pertama kali loh. Ini. Kemudian Pak, Ya. itu dasar pengembangannya itu di mana Pak? Apa tadi yang Pak sampaikan otoritas? Iya, otonomi. Ini loh nih, ini sudah. Ini contohnya sedikit ya. Ini normal nih. Jangan kondisi komplek ya, normal. Saya nanti di bulan 7 sampai 9 ada istilah, kalau kita bawa istilah luar itu adalah musrembang. Saya akan panggil seluruh biru, mana program kerja kalian? Tidak akan bisa Anda menggunakan anggaran tanpa program kerja. Program kerja itu dianalisa berapa? Dianalisa bagaimana? Semuanya, muaranya, borang, akreditasi. Selama ini akreditasi dikerjakan 1001 hari malam. Tak bisa. Dah. Yang kedua, ini saya kenapa ajak beliau jadi W3. Dalam sistem ini tadi, karena kita outcome yang learning apa ya? Learning outcome, arti capaian. Maka 60% kegiatan nanti ITM, ini normal ya, adalah aktivitas mahasiswa. Saya sudah connect dengan Kementerian Desa. Kalau ada kegiatan bina desa bisa bawa mahasiswa sana saya. BUMN bisa nggak sana? Setahun loh magang wajib kalian dalam sistem yang baru sekarang. Setara dengan 20 SKS. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana sih bisa lagi itu kalau akreditasinya C? Pusing lagi saya kata. Dengan ada sebuah sistem, maka saya akan benahi C-nya. Mana dia? Akuntabilitas. Saya bisa dipertanggungjawabkan, sistem apapun silakan bisa. Maka bisa naik DP-nya. Maka momen kedua adalah saya naikkan yang namanya aktivitas lagi. Kalau masih saya menggunakan ibaratnya dipegang yayasan, saya bingung mau buat apa. Bingung. Sedangkan yang sudah saya rancang aja bisa hilang. Ya itu dasarnya itu deh. Karena harus dikembalikan. Sederhana pertanyaannya, Pak Rektor, per mahasiswa berapa ya operasionalnya? Jadi mana sih gitu? 2 juta. Apa-apa aja. Bingung lagi. Makin dijawab makin banyak pertanyaan itu gitu loh. Tapi kalau ini Pak Rektor, uang kuliah mereka sekian. Kalau kasih untuk pendidikan sekian, ini. Ada akuntabilitasnya.
Bisa diakses ya. Bisa diakses oleh si Tik. Beda. Ini kan enggak. Semakin bisa dijawab, bukan selesai, makin banyak pertanyaan dia. Tapi pada saat sebelum ngetek connect, ini loh Pak, ini Pak, makanya dibilang Pak, apa tadi Pak WR1 itu sampai kepada yang namanya absen pun bukan nunjuk daftar rekan selama kan akreditasi. Ini Pak absennya. Ini pasti laporan baru buat kemarin. Tandanya dia Pak, kertasnya baru. Kita baru print kemarin gitu ya. Itu dibilang loh sama Pak Siwakang. Tapi pada saat kita saya punya siapa? Ini Pak. Mereka lagi siapa? Itu dasarnya. Itu ide saya seperti itu. Jadi mau dituntut saya nggak apa-apa. Kalau aku terpilih itu semua. Investasinya kalau banyak yang dituntut bagus. Iya. Ya, gitu ya. Oke, Tommy gimana deh? Ini Pak, ini Satu lagi ya, sebelum azan ya, oke? atau ada yang lain? Oke. Jadi pertanyaan saya Pak, menurut Bapak sendiri lagi gitu, seberapa persen keyakinan Bapak punya legalitas gitu sebagai rektor gitu? Saya 100% deh. Karena saya melalui proses diminta bukan diundang. Sudah, terus saya mendaftar. Berdasarkan administrasi tadi saya sudah lolos. Diuji saya sama Dewan Senat. Saya lulus. Udah. Biar satu lagi kalian jawab. Katanya Pak Kus kan diundangin yang sama kemarin kan? Sama panitia yang kemarin kan? Masa saya jadi rektor mendaftar lagi? Logikanya di mana sih? Saya sudah jadi rektor di dalam Senat. Masa saya mendaftar versi yang tidak sah? Logikanya di mana? Kalau itu terjadi, berarti bentar lah Pak Kus gila jabatan. Ya. Logika di mana? Saya sudah dipilih rektor. Senat mereka mana? Akibat punya jabatan nggak selesai sampai kan mundur lagi. Artinya apa? Itu loh. Senat-senat saya jelas. Gitu. Jadi saya katakan 100% deh. Makanya saya dipanggil, saya nggak mau datang. Kenapa? Saya pimpinan di sini. Dipanggil pembina, saya datang. Gitu kan? Kalau tidak, nggak akan mungkin saya mau menandatangani apapun tentang ya mungkin keluar ya, termasuk yang tadi yang saya katakan tadi pin kalian untuk penomoran induk ijazah nasional sudah terdaftar dari 2013 sampai dengan 2019. Itu dia ya. Nah, ada lagi kira-kira? Oke ya, gitu ya. Saya tutup dengan renungan ya. Oke, Saya sampaikan bacaan sedikit ya. silakan. Meminjam istilah pandemi COVID-19, maka keadaan dambaan yang paling mungkin dan paling banyak diminati insan-insan ITM adalah new normal ITM. Adalah muskil mewujudkan apapun jika tidak ada kontribusi pikiran dan tindakan dari mereka yang mendambakan keadaan itu. Keberdiaman adalah isar ketiadaan kehendak untuk berkontribusi atau siasat tersembunyi. Keberdiaman ibarat sikap penantian sesuatu di hilir air yang mengalir. Jika benar begitu, maka harus disadari bahwa kelaziman alam memberi pelajaran mengenai yang hanyut ke hilir hanyalah tahi, sampah, dan bangkai. Dalam konteks ITM, syarat yang harus dipenuhi oleh internal ITM menuju new normal agaknya hanya ada dua pilihan, ITM 1 atau ITM bubar. Kedua pilihan butuh kontribusi pikiran dan tindakan. Keberdiaman hanya akan menerima apa yang tersisa dan hanyut. Waktu akan membuktikan hal ini. Oke, terima kasih Pak Rajen. Jaga kesehatan dia ya. Walaupun apa tetap jaga ya. Mohon ya. Buat kita sudah buat wajib masker ya, tolong ya. Supaya apa gitu? Ya sekali kita kena status nanti kacau kita kan. Kita jaga. Jadi tadi harapannya kita sama-sama berupaya supaya ITM tetap. Ingat ya persiapan ujiannya. Itu saja. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya.